Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsalah rasulahu bilhuda wa dinil haq. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat melakukan Zoom pada malam hari ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati Ibu Pengampu dosen kurikulum pendidikan dan yang sama-sama kita segani teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yaitunya tentang konsep dasar kurikulum. Langsung saja, pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Anissa Septiani. Kepada Saudari Anissa Septiani, dipersilakan. Baiknya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Septiani dengan nomor NIM 210030083. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pengertian dari kurikulum. Boleh di slide-nya diselanjutkan, moderator? Pengertian kurikulum. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Selanjutnya, pengertian kurikulum berdasarkan yang pertama, kurikulum sebagai ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kurikulum suatu ide tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Makna dari dimensi kurikulum ini adalah sebagai perangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau real kurikulum. Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Natasha. Kepada Natasha, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian kurikulum berdasarkan 4 kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hanya hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas berbagai domain meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Secara teoritis, domain hasil belajar tersebut dapat dipisahkan, tetapi secara praktik domain tersebut harus bersatu. Yang kelima, kurikulum suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, peneliti kurikulum, guru atau calon guru, sekolah, kepala sekolah, pengawas, atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Yang kelima, kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan.
Selanjutnya, pengertian kurikulum. Selanjutnya, karakteristik kurikulum. Terdapat beberapa karakteristik atau konsep dalam kurikulum yang perlu dipahami Walker dalam March 2009. Menemukan 3 konsep dasar dalam kurikulum, meliputi tujuan dan organisasi. Mengemukakan 4 konsep utama dalam kurikulum, yaitu Social oriented kurikulum, yaitu tujuan sekolah adalah untuk melayani masyarakat. 2. Student-centered kurikulum, siswa adalah sumber daya atau input yang sangat penting dalam kurikulum. Yang ketiga, Cloud-centered kurikulum, yaitu ilmu pengetahuan adalah jantung dalam kurikulum. Yang keempat, electric kurikulum. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Natasha. Pemateri selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Rivo Diano Putri. Kepada Saudari Rivo dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rivo Diano Putri akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Pada komponen kurikulum ini adalah sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan akan direncanakan mempunyai komponen-komponen pokok, tujuan, isi, organisasi, dan strategi. Menurut Winarno Surhamad 9 dalam Burhan Nurgantoro 2008 9 sampai 11. Selanjutnya. Maaf, slide selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru bagi guru. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggarakannya proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik. Terdapat ada 6 fungsi kurikulum, yang mana ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kedudukan kurikulum. Nah, berhubung dengan itu, kedudukan kurikulum dalam dunia pendidikan antara lain ada 3. Yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri menurut Agus Sofyan 2006. Selanjutnya. Kembalikan aja ke moderator. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rivo. Baiklah, mungkin membaca materi yang terakhir tadi, maka berakhir pula penjelasan dari makalah kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.